Selamat pagi, Salam. Saya Moklan dari Holy Spirit Institute College Thailand. Pagi ini akan presentasikan mengenai teologi proper. Teologi proper ini berasal dari kata Yunani, ya, teologi tentang dan theos doa dengan Allah dan logos ilmu. Ya. Kemudian ada tambah istilah proper ini dikhususkan tentang Allah Bapa. Kemudian di sini juga ada konsep Tritunggal yang akan nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Lalu pengenalan akan Allah. Jadi Allah ini di luar Alkitab banyak jenis-jenisnya yang menurut pandangan orang. Ada animisme, ini yang berarti hawa nafas roh. Ya, paham ini mempercayai bahwa semua benda di dunia ini pohon punya roh. Jadi kadang-kadang orang menyembahnya. Kemudian ada ateisme, ini mengatakan bahwa Allah itu tidak ada berdasarkan rasio manusia. Ada namanya ateisme teoritis, ada ateisme praktis. Kemudian ada agnostisme, bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui apa Allah itu ada atau tidak. Politisme, bahwa banyak Allah, poli. Ya, jadi mereka tidak menyembah tetapi kepada kekuatan alam dan kehendak Allah. Jadi, kemudian ada netralisme, ya, bukanlah akal, bukan pula zat, tetapi sesuatu yang netral. Ya. Kemudian ada idealisme, ini berdasarkan rasio. Kemudian ada panteisme, ya, ini mempunyai bahwa Allah sama dengan alam semesta. Ya kan? Jadi begitu dia ini, panteisme. Kemudian ada deisme, ya, adanya Allah sebagai yang dalam semesta dengan sistem hukum alam yang utuh. Ya. Sehingga katanya itu akan berjalan sendirian mengikuti sistem alam. Ya, kemudian ada mengatakan teologi Allah sudah mati. Ya, jadi dengan semakin majunya kemampuan manusia, kesanggupan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan, maka manusia semakin tidak membutuhkan Allah. Kemudian ada mistisisme, filosofis, ya. Jadi ini realitas terakhir merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dijelaskan dari manusia, bukanlah sekedar mirip realitas, tetapi identik dengan persekutuan dengan yang absolut terjadi melalui usaha moral, bukan melalui gagasan abstrak teoritis. Pengenalan Allah yang ini tentu dari segi Alkitab, ya. Jadi ada dua, memiliki melalui naluri, ya, Allah. Kemudian dari kesaksian dan bukti yang terdapat dalam kitab suci. Kita menekankan ke kitab suci di sini. Jadi setiap orang punya kesadaran naluri yang bahwa Allah itu ada, ya. Jadi bahwa mereka adalah ciptaannya. Jadi tahu tentang Allah, Roma 1:21. Kemudian ada juga apa yang diperdekat tahu tentang Allah nyata bagi mereka, Roma 1:19. Lalu kesaksian dan bukti-bukti kitab suci, ya. Jadi misalnya dari Alkitab pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1:1. Kemudian juga di sini ada alam juga memberi bukti, ya, keberadaan Allah. Misalnya hujan, ya, musim, ya. Nah, ini tertulis dalam Kisah Rasul 14:17. Kemudian juga ada cakrawala, kemudian perbuatan Tuhan, Mazmur 19:1, dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Argumen-argumen yang bersifat filosofis, jadi ada kosmologis, ya, memahami fakta bahwa semua hal yang ada dalam semesta memiliki penyebab. Ada argumen teologis, theos, adanya harmoni, keteraturan dan ketertiban alam dalam alam semesta. Ada argumen ontologi, ya, Allah yang ada dalam diri manusia pastilah berasal dari Allah. Ada argumen moral yang mengatakan karena manusia memiliki kesadaran demikian maka pastilah ada Allah yang merupakan sumbernya.
Kemudian di sini klasifikasi dasar tentang pernyataan Allah, ada pernyataan umum, ya. Jadi di sini bisa mengenalnya, ya. Jadi Mazmur 19 ayat 1-2, Roma 1 ayat 20. Pernyataan khusus merupakan pernyataan memungkinkan manusia memiliki hubungan dengan Allah yang lebih pribadi, bisa dikelompokkan sifat-sifat menyatakan imanensi Allah, ya. Nah, jadi misalnya maha bijaksana, ya, Yesaya 31 ayat 2, maha baik, ya, Rahmani, Mazmur 149, maha kudus dan seterusnya. Lalu sifat yang menyatakan transendensi, ya, yang kelebihan, ya. Jadi di sini misalnya tidak berubah, ya, Mazmur 128, ya. Ada juga maha kuasa, Ayub 5 ayat 17, maha tahu, Roma 11, ya, semua yang berhubungan dengan sifat-sifat transendensi. Kemudian ada catatan, ya. Jadi kesalahpahaman tentang Trinitas secara umum bisa terjadi dalam berikut, ya. Triteisme, keyakinan ini mengajarkan adanya 3 Allah yang berbeda disebabkan kesalahpengertian akan kesaksian Alkitab bahwa ada 3 pribadi. Kesaksian ini sebenarnya merupakan sebuah salah kaprah dan tidak berbeda dengan keyakinan kafir yang percaya pada banyak Allah. Kemudian ada juga kesalahannya sabelanisme, ya. Ini menyatakan bahwa hanya ada satu Allah, ya. Sekalipun bersaksi bahwa ada yang disebut Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun dimaksud adalah bahwa ketiganya bukan pribadi. Nah, jadi melainkan 3 bentuk manifestasi dari Allah yang satu itu. Kemudian penjelasan dan dasar Alkitab dalam Perjanjian Lama yang membuktikan itu Trinitas itu, ya. Ya, ada berkali-kali memakai kata ganti jamak, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22. Kemudian kata kerja jamak, Kejadian 1 26, 11 ayat 7. Ya, dan juga ada di sini Tuhan dibedakan dari Tuhan, ya, Allah, Kejadian 1924, Hosea 1 ayat 7. Allah dibedakan dari Allah Anak, dibedakan Allah Bapa, Yesaya 48, 16, Mazmur 45, 1, 8, dan seterusnya. Roh dibedakan dari Allah Bapa, Kejadian 1 ayat 1 dan 2, ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, ya, jadi bersifat gamblang, Bapa disebut sebagai Allah, 1 Korintus 8 ayat 6, sebagai Anak disebut sebagai Allah, Ibrani 1 ayat 8-10, dan Roh Kudus juga disebut sebagai Allah, Kisah Rasul 5 ayat 3-4, dan seterusnya. Kemudian penjelasan Trinitas, Allah adalah satu berkaitan dengan esensi. Baik Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki esensi dan substansi yang sama, dan satu sama lain ke satu dalam kealahan. Allah adalah 3 berkaitan dengan pribadi. Setiap pribadi memiliki esensi yang sama dan setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Ketiga pribadi memiliki relasi yang berbeda dalam Trinitas. Relasi diekspresikan dalam pribadi. Bapa tidak dilahirkan dari dan tidak berasal dari pribadi manapun. Anak secara kekal berasal dari Bapa, Yohanes 1:8, 3:16, dan seterusnya. Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa dan Anak, Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 7, dan seterusnya. Adalah penting untuk mencatat bahwa relasi-relasi ini tidak menunjukkan kelebih rendahan dari salah satu pribadi. Jadi ketiga pribadi adalah setara dalam otoritas, gitu, ya. Jadi bisa kita lihat dari 1 Korintus 8 ayat 6, ya kan. Dalam segala hal, Yohanes 5 ayat 21-3. Demikian Roh Kudus diakui setara dengan Bapa, Anak, Matius 12 ayat 31. Kesimpulan, Allah itu pribadi yang sudah ada dalam ketritunggalannya. 2. Proper adalah ilmu yang belajar tentang keberadaan Allah. Usaha manusia dalam mencari keberadaan Allah menghasilkan beberapa pandangan di luar Alkitab. Kemudian 4, keberadaan Allah tidak dapat disangkal karena bukti Alkitabiah dan argumentasi biblikal dan naturalistik. 5, Allah menyatakan diri, revelation, dengan 2 cara.
secara umum dan secara khusus. Pandangan saya mempercayai keberadaan Allah yang sudah ada dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyatakan dirinya kepada umat manusia dengan cara yang ajaib, supernatural. Saya mempercayai bahwa Allah tidak pernah meninggalkan semua apa yang diciptakannya, tetapi memeliharanya sampai segala sesuatu yang dinubuatkan Alkitab akan yang berhubungan dengan akhir dunia, alam semesta. Saya percaya Allah itu kekal. Dan inilah referensi saya. Terima kasih. Salam.